Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda, pemudi dan anak-anak yang Kristus kasihi. Pagi ini, Rabu 23 April 2024, saya dan istri saya, Ibu Mayor Christine Latu Papua, mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan. Renungan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan judul Basic Duty of a Christian atau kewajiban dasar dari seorang Kristen. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa atas perlindungan Tuhan sepanjang malam, sehingga kami boleh terbangun di pagi hari ini dalam keadaan yang baik-baik. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh mengerti dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita memulainya dengan membaca firman Tuhan menurut 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-11 yang berkata, "Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi." Terimalah dengan sukacita pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Temukan jawaban dari pertanyaan di bawah ini berdasarkan 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini dan menemukan jawabannya sesuai nats di atas dengan menggunakan pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apakah kewajiban dasar dari seorang Kristen? Ayat 11b. Kewajiban dasar seorang Kristen adalah bahwa kita harus saling mengasihi. Pertanyaan kedua, sejak kapan perintah itu ada atau diberikan? Jika merujuk kepada contoh Kain, maka perintah itu sudah ada sejak semulanya, yakni sejak Allah menegur Kain ketika hatinya sedang panas dan tidak mau berbuat baik kepada adiknya Habel. Kejadian 4 ayat 4-7. Tetapi perintah untuk saling mengasihi dipertegas kembali oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita bertanya, apakah kewajiban dasar dari seorang Kristen? Maka jawabannya adalah bahwa semua orang percaya harus memiliki kasih Kristus atau hati Bapa dan mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan praktis tiap-tiap saat dimanapun kita sebagai orang percaya berada, di rumah, di tempat bekerja, di sekolah, di tempat bermain, di gereja, dalam berbisnis, dan di mana saja. Mengapa harus demikian? Ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Yesus, serta menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, maka ada banyak hal yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang percaya sebagai dasar kehidupan mereka. Antara lain, mereka mendapatkan pengampunan dosa dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Lalu mereka mengalami dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 3-7, juga Yohanes 1 ayat yang ke-13. Selanjutnya mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai milik kepunyaan Allah. Efesus 1 ayat 13. serta diberikan hati yang penuh kasih akan
jiwa-jiwa, seperti yang dipraktekkan oleh Zakheus pada saat ia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Lukas 19 ayat 1-10. Demikian juga hal yang sama terjadi pada diri Saulus. Ia yang tadinya membenci dan menangkap orang-orang Kristen di Yerusalem, serta berupaya memenjarakan serta membunuh mereka, tiba-tiba berubah menjadi seorang yang rendah hati dan penuh kasih kepada orang-orang percaya yang ada di Damsyik. Padahal kita tahu bahwa tadinya ia hendak membinasakan mereka yang beribadah dan menyerukan nama Yesus di Damsyik. Kisah Rasul 9 ayat 1-22. Surat pertama, kedua, dan ketiga Yohanes adalah surat yang isinya merupakan pengajaran dari seorang rasul yang berpredikat sebagai rasul kasih kepada para pembacanya yang tersebar di banyak daerah dan negara. Ia mengajarkan bahwa orang percaya yang sudah mengalami kelahiran kembali oleh Roh Kudus pasti memiliki kasih Kristus. Yohanes meminta agar pembaca surat kirimannya harus hidup di dalam firman-Nya agar kasih Kristus menjadi sempurna. 1 Yohanes 2 ayat yang kelima. Mengasihi sesama manusia adalah perintah Allah yang sudah ada sejak semula di Taman Eden, yakni sejak dosa menggoda Kain untuk marah dan dendam terhadap Habil adiknya. Tuhan Allah memerintahkan Kain agar ia mengenakan kasih sebagai pengikat yang dapat meredam panas hati dari Kain. Oleh karena persembahannya tidak diindahkan oleh Allah, sedangkan sebaliknya persembahan Habil adiknya diindahkan dan diterimanya. Kejadian 4 ayat 1-7. Rasul Yohanes mengutip kegagalan Kain dalam melakukan perintah dan teguran Allah, oleh karena ia tetap tidak mau mengasihi Habil adiknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang Kristus kasihi, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memiliki basic duty of a Christian atau kewajiban dasar dari seorang Kristen, yakni kasih Kristus? Rasul Yohanes menegaskan bahwa jika seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Tidak mau mengasihi sesama saudara adalah tanda bahwa kita belum memiliki kasih Bapa, sesuai dengan tema hari Minggu, bahwa memberi perhatian kepada sesama saudara itu adalah tanda hidup baru. Saudaraku, milikilah kasih Allah, yakni hati Bapa, agar kita mampu untuk mengasihi sesama kita. Matius 23 ayat yang ke-39. Apakah pesan Tuhan melalui perenungan hari ini untuk kita? Pesan Tuhan untuk kita adalah kita harus memiliki kasih Kristus dan membagikan kasih itu kepada sesama kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, bagikanlah firman ini kepada teman, saudara, rekan kerja, rekan sepelayanan, atau siapapun yang kita jumpai pada hari ini, baik itu di gereja, di kantor, di sekolah, di lingkungan tempat tinggal kita, atau dimanapun kita berada. Marilah kita menutup renungan pagi ini di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, terima kasih karena firman Tuhan menuntun kami agar kami memiliki hati Bapa, memiliki kasih Kristus,
supaya kami mampu untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kami bahwa kami harus memiliki dasar hidup orang Kristen, yaitu kasih. Memberkatilah kami dalam seluruh aktivitas kami, baik anak-anak dalam studi, Bapak Ibu dalam usaha pekerjaan bisnis, para presbiter dan pelayan, pengurus-pengurus kategorial dalam pelayanan tugas-tugas. Tuhan berkati Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan banyak persoalan. Bapak dampingi jemaat, mereka yang sakit dan memerlukan jamahan Tuhan dalam pengobatan. Bapak jamah dan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Amin.